Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kali di Alwima 1208 channel. Are you ready, guys? Open the mic. Kali ini saya ingin mengangkat isu-isu atau kejadian-kejadian yang saat ini lagi beredar atau lagi booming di masyarakat umum gitu, yaitu tentang vaksin Sinovac. Kenapa? Karena memang banyak yang meragukan, tetapi banyak juga yang menghimbau dan meyakini bahwa dengan vaksin ini kita bisa menghindari atau meminimalisir kematian dari pandemi COVID-19 ini. Jadi baru-baru ini hampir semua nakes di seluruh Indonesia itu hampir selesai lah untuk vaksin Sinovac ini. Untuk COVID-19 ini hampir di seluruh Indonesia seluruh nakesnya hampir selesai. Untuk periode penyuntikan pertama itu semuanya sudah selesai, ada beberapa yang sudah mulai suntikan kedua maksudnya saya. Jadi kalau yang Presiden Joko Widodo sudah melaksanakan 2 kali suntikan vaksin ini, nakes sebagian sudah mulai suntikan kedua. Untuk saya sendiri, saya sudah suntikan pertama, tinggal suntikan kedua. Nah, sebentar lagi kalau seluruh Indonesia ini nakesnya sudah selesai divaksin, maka tinggal penyuntikan vaksin untuk masyarakat di Indonesia, dan semuanya free dari pemerintah Republik Indonesia, dan kita harus semua mendukung bahwa vaksin ini akan sangat berguna nantinya di saat-saat pandemi COVID-19 ini. Cuman masyarakat mungkin ada yang belum paham, ada yang belum mengerti kenapa saya harus vaksin, dan vaksin ini apakah sama dengan imunisasi atau tidak. Mungkin saya akan sedikit kasih penjelasan, karena kemarin-kemarin kita sudah beberapa kali kita seminarkan tentang vaksin ini. Oke, yang pertama kita akan tampilkan sebenarnya vaksin itu apa sih dengan beda imunisasi. Kita bisa tampilkan ini ya. Jadi vaksin ini yaitu bisa disebut adalah sebagai produk biologi ya, yang berisi antigen untuk menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Nah, sedangkan imunisasi yaitu suatu upaya untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Dan tujuan imunisasi adalah menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penyakit yang dapat dicegah. Jadi itulah bedanya antara vaksin dengan imunisasi tersebut. Dan vaksin ini sudah dikembangkan ya, sudah diteliti ya, meski saat darurat dan dibutuhkan cepat, tapi keamanan efektivitas vaksin ini adalah suatu prioritas utama. Jadi pengembangan vaksin ini melalui tahapan-tahapan internasional yang sudah berlaku ya. Jadi mulai dari tahap klinik dari fase 1 sampai 3 maupun tahap penggunaan vaksin. Nah, untuk vaksin yang ada yang tersedia di Indonesia ini, yaitu sementara ini adalah Sinovac ya, yang akan disuntikkan adalah vaksin Sinovac. Apa saja sih kandungan vaksin Sinovac ini? Kita tampilkan nih. Apa saja kandungan vaksin ya? Kandungan vaksin Sinovac yang pertama adalah virus SARS-CoV-2 yang dimatikan. Ingat ya, yang dimatikan ya, inaktif. Yang kedua, ALOH3 atau aluminium hidroksida ya, sebagai adjuvan untuk memperkuat respon imun yang timbul. Yang ketiga, kandungannya adalah disodium hidrogen fosfat dan sodium hidrogen fosfat untuk menyangga keasaman atau pH. Yang keempat, sodium chloride atau garam dapur agar larutan vaksin bersifat isotonik. Nah, itu ya. Jadi apakah vaksin itu halal? Nah, tentunya sudah ada rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia bahwa pernyataan Majelis Ulama Indonesia vaksin ini halal ya, jangan ragu. Jadi kalau sudah ditetapkan oleh MUI berarti sudah ada imamnya, dan kita harus yakin bahwa kita sebagai makmum
imam yang bertanggung jawab untuk menentukan itu semua. Jadi nggak usah memikirkan itu halal atau tidak karena sudah dipastikan oleh MUI bahwa ini adalah halal. Sebenarnya bagaimana sih kerja vaksin COVID-19 ini? Mungkin masyarakat bisa tahu semua. Nah, ini kita tampilkan. Nah, yang pertama vaksin yang berisi virus mati ini atau antigen ini disuntikkan, ya. Lalu tubuh akan mengenali antigen virus yang sudah mati tersebut sehingga jadi pembentukan tentara namanya antibodi. Jadi begitu vaksin ini dimasukkan ke dalam tubuh, maka dia akan dikenali oleh tubuh kita sebagai benda asing. Lalu tubuh kita akan membentuk suatu antibodi terhadap virus itu. Yang kedua, tubuh akan mempelajari dan mengingat antigen virus tersebut. Nah, kalau antibodi kita sudah kenal dengan virus itu, maka gampang, suatu saat kalau ada virus itu akan masuk ke tubuh kita, maka antibodi kita sudah tahu, oh ini virus yang dulu. Dia akan mudah untuk memakannya atau mematikannya. Nah, yang ketiga, jika sudah infeksi virus masuk, tubuh sudah mengenali dan tahu cara melawan dengan antibodi. Nah, itu yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa kalau sudah kenal, maka antibodi akan mudah mematikan virus tersebut. Nah, untuk virus Sinovac sendiri, siapa aja sih yang boleh divaksin? Untuk tahap pertama memang dibatasi dari umur 18 sampai 59 tahun. Ini kita lihat. Jadi dewasa sehat usia 18 sampai 59 tahun. Yang kedua, peserta menerima penjelasan dan menandatangani info consent, dan peserta menyetujui mengikuti aturan dan jadwal imunisasi. Jadi ada tahap-tahapannya. Nah, untuk sekarang sudah diteliti lagi dan sudah keluar penelitiannya sehingga sudah dilakukan di nakes yang umur 60 tahun ke atas sudah dimulai pada hari ini. Jadi kemarin pertama memang 18 sampai 59 tahun. Sekarang sudah bisa umur di atas 59 tahun. Dan ini sudah diteliti. Karena yang terpenting adalah masyarakat juga perlu tahu dan paham siapa saja orang-orang yang tidak boleh divaksin. Tentunya tidak boleh sembarangan juga kan. Siapa aja yang tidak boleh divaksin, kita akan lihat ya, kita akan bahas, kita akan sebutkan satu persatu. Ini dia. Yang pertama, yang tidak boleh divaksin adalah pernah terkonfirmasi atau terdiagnosis COVID-19. Jadi kalau dia pernah sakit COVID-19, maka dia tidak perlu divaksin. Karena apa? Karena di tubuhnya sudah mempunyai antibodi, ya. Jadi sudah paham terhadap penyakit. Yang kedua, seseorang yang mengalami penyakit ringan, sedang atau berat, terutama penyakit infeksi atau demam dengan suhu lebih atau sama dengan 37,5 derajat Celcius, ya. Yang ketiga, peserta wanita hamil menyusui atau berencana hamil selama periode imunisasi. Nah, ini jangan, ya, karena sudah ada rekomendasi dari POGI. Yang keempat, memiliki riwayat alergi berat terhadap vaksin atau komposisi dalam vaksin, dan reaksi alergi terhadap vaksin yang parah seperti kemerahan, sesak napas, dan bengkak. Jadi kalau teman-teman atau masyarakat luas punya penyakit alergi, sampaikan kepada dokter bahwa saya punya alergi, gitu ya. Punya alergi terhadap ini, itu sebutkan, karena itu bisa berpengaruh nantinya. Yang kelima, riwayat penyakit pembekuan darah yang tidak terkontrol atau kelainan darah yang menjadi kontraindikasi injeksi intramuskuler. Nah, ini harus hati-hati. Kalau memang punya kelainan darah dari kecil atau misalnya terdiagnosis punya kelainan darah, saat ke dokter, sampaikan bahwa ini adalah termasuk masyarakat yang tidak boleh divaksin. Yang keenam, adanya kelainan kronis. Jadi penyakit gangguan jantung berat, hipertensi tidak terkontrol, diabetes, penyakit hati dan ginjal ataupun tumor, ya. Jadi harus disampaikan. Yang ketujuh adalah memiliki riwayat gangguan sistem imun seperti respon imun rendah atau subjek pada 4 minggu terakhir sudah menerima terapi yang dapat mengganggu respon imun seperti imunoglobulin IV, produk yang berasal dari darah, atau terapi kortikosteroid jangka panjang lebih dari 2 minggu. Nah, ya, ini suatu rekomendasi perhimpunan dari ahli penyakit dalam tahun Januari 2001. Jadi perlu diperhatikan siapa saja orang-orang yang tidak boleh divaksin. Nah, ada tambahan lagi. Ada 3 tambahan lagi. Yang ke-8,
memiliki riwayat epilepsi atau ayan, atau penyakit gangguan saraf. Ya, jadi ini juga termasuk tidak boleh divaksin. Yang kesembilan, mendapat imunisasi apapun dalam waktu 1 bulan kebelakangan, atau akan menerima vaksin lain dalam 1 bulan ke depan. Yang 10, berencana pindah dari domisili sebelum jadwal imunisasi selesai. Nah, ini kan rawan jadi penularan, nanti kan bawa penyakit, ya kan gitu. Jadi teman-teman semuanya, ini pengetahuan kita sebagai dasar bagaimana kalau kita divaksin, ya, apa itu vaksinnya Sinovac apa gitu. Terus siapa saja yang tidak boleh divaksin, ya, itu harus paham betul. Karena kita semua ini dalam masa pandemi ini, semuanya dari kalangan masyarakat, mulai dari dokter sampai masyarakat luas, aparat, semuanya lah berhadapan dengan virus yang tidak kelihatan oleh mata. Tetapi virus ini harus kita lawan bersama demi kesehatan bersama. Adapun efek samping dari vaksin ini yang perlu teman-teman dan masyarakat luas ketahui adalah ini. Jadi ada reaksi lokal, ada reaksi sistemik. Reaksi lokal yaitu nyeri di tempat suntikan, soal disuntikan ya, nyeri, terjadi pembengkakan, kemerahan, gatal, dan warna kulit lebih pudar di tempat suntikan. Ini karena efek lokal dari suntikan. Untuk reaksi sistemik ya, jadi ada nyeri di otot, demam, lelah dan lemas, mual, muntah, sakit kepala. Tetapi efek samping yang disebutkan ini tidak terjadi pada semua orang yang disuntikkan. Ada yang disuntikkan cus gitu ya, tetapi nggak ada efek samping apa-apa. Seperti saya, alhamdulillah. Begitu saya disuntikkan, alhamdulillah tidak ada efek samping satupun yang saya sebutkan tadi. Ya makanya saat kita mau suntik vaksin, kita betul-betul harus satu, sehat ya. Jangan dalam keadaan sakit kita vaksin, jangan. Betul-betul kita tahu akan diri kita, wah ini saya dalam keadaan sehat, saya siap untuk vaksin. Itu yang penting. Terus ada pertanyaan lagi ke saya waktu itu setelah saya vaksin dari masyarakat, berarti kalau misalnya disuntik, kamu langsung kebal dong dok, gitu kan? Langsung bisa bebas gitu, langsung boleh nggak pakai masker. Nah, ini pentingan yang harus hati-hati dicermati, kita belajar bersama bahwa begitu kita disuntikkan pertama kali, ya, apa yang terjadi kita lihat. Jadi begitu disuntikkan pertama kali, ya, vaksin COVID-19 ini antibodi terbentuk setelah suntikan kedua. Nah ingat, antibodi terbentuk setelah suntikan kedua, ya, bukan pada suntikan pertama. Karena seperti tadi saya bilang, bahwa suntikan ini 2 tahap. Tahap pertama, setelah 14 hari dari tahap pertama akan disuntikan vaksin yang kedua sebagai boosternya. Jadi pada Sinovac, 14 hari setelah suntikan kedua, titer antibodi sudah mencapai titer yang tertinggi, sehingga sudah memberikan perlindungan terhadap tubuh kita. Nah, jika hanya 1 kali suntikan bagaimana? Jika hanya 1 kali suntikan, antibodi yang terbentuk masih belum tinggi titernya. Karena itu suntikan kedua amat penting untuk mencegah penyakit ini. Jadi begitu disuntikan pertama, maka titer antibodi kita belum begitu kuat, dia masih lemah. Setelah 14 hari disuntikan lagi boosternya, maka disitulah nanti 14 hari setelah suntikan kedua, titer antibodi kita akan semakin tinggi dan semakin kuat terhadap virus COVID-19. Nah, ada pertanyaan lagi, apakah dengan vaksin ini nanti selanjutnya kita akan bisa hidup normal lagi dok, gitu kan? Jawabannya adalah belum tentu juga. Karena vaksin hanya mengendalikan gejala klinis tetapi tidak memusnahkan virus. Ingat ya, virus bisa terbang kemana saja, virus bisa ada di mana saja, dan bisa datang kapan saja, dan bisa menghinggap ke siapa saja orangnya. Jadi orang yang divaksin bukan berarti dia bebas dari COVID-19 dan bisa lepas masker begitu disuntikan kedua. Vaksin ini mengendalikan tingkat keparahan penyakit. Jadi kalau misalnya kita tidak pernah vaksin, lantas masuk virus COVID-19, tingkat keparahannya lebih parah terhadap misalnya kalau kita kemasukan virus tetapi kita sudah vaksin.
Jadi angka morbiditasnya atau angka kematiannya akan lebih tinggi terhadap orang yang tidak pernah divaksin terhadap orang yang pernah divaksin. Nah itu keuntungannya. Kesimpulannya ini satu ya, vaksin Sinovac telah dinyatakan suci dan halal oleh MUI. Nah tadi kita sudah bahas itu. Yang kedua, vaksin efektif menurunkan derajat keparahan penyakit dan angka kematian COVID-19. Yang ketiga, vaksin Sinovac telah dinyatakan aman dan efektif. Yang keempat, vaksin tidak menghentikan penularan, tetapi salah satu upaya perlindungan untuk sakit berat. Ya. Maka selalu mengedepankan 5M, menggunakan masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menghindari kerumunan, dan yang kelima menurunkan mobilitas kita, ya. Nah, itulah informasi sedikit yang bisa saya sampaikan terhadap masyarakat supaya tahu, paham, setidaknya sedikitlah baca di channel YouTube saya ini apa sih itu vaksin COVID-19 dan kenapa harus kita suntik vaksin COVID-19 ini. Ya, jadi sekali lagi bahwa hampir semua nakes di seluruh Indonesia hampir selesai untuk divaksin COVID-19. Jadi dari umur 18 sampai 59 tahun. Dan mulai hari ini sudah disuntikkan vaksin COVID-19 terhadap nakes di atas umur 59 tahun. Ya, nah mungkin biar lebih paham lagi teman-teman atau masyarakat yang nonton channel YouTube ini, kita akan kasih video saya bagaimana tahapan-tahapan vaksin mulai dari meja 1, meja 2, meja 3 sampai ke meja 4 ya. Biar jelas, punya pandangan dan punya bayangan. Nanti saya kalau divaksin seperti apa ya? Disuntiknya bagaimana? Bagaimana alurnya? Kita saksikan video saya ini. Terima kasih. Oke, menuju meja 2. Menuju meja 2, dokter. Gimana, dokter? Di meja 2 kita ukur tanda vital dulu. Screening ya, dokter? Mantap, dokter. Kita sekarang akan menuju ke meja 3. Vaksinasi. Mantap, dokter. Nah, ini suntik vaksin COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dokter, rasanya, dokter?
Alhamdulillah, mantap. Bismillah, semoga menjadi suatu awal yang baik. Ini jam 4 pelaporan. Sertifikat belum bisa dicetak karena ada gangguan. Tapi ini sudah jadi bukti bahwa ini sudah divaksin COVID-19. Semoga semuanya ikut program pemerintah siap divaksin. Dan saya sudah divaksin. Nah, cukup jelas kan video saya ini? Oke, semoga wawasan-wawasan ini atau informasi-informasi ini bisa memberikan sedikit bayangan lah setidaknya kenapa kita harus vaksin, bagaimana kita menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan bersama-sama kita bervaksin. Karena dengan vaksin ini sangat menurunkan morbiditas kita, ya, sangat menurunkan angka kematian yang terjadi. Sayangilah diri kita sendiri, keluarga kita, dan lingkungan kita semuanya. Marilah kita bervaksin. Ingat, sebentar lagi giliran Anda semua, masyarakat Indonesia, untuk vaksin COVID-19. Salam sehat dari Albima 1208 Channel.